Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Vivi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit memperkirakan intensitas curah hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih tinggi. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan banjir di wilayah utara Kota Waringin Timur semakin tinggi. Rabu 21 Februari siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi secara merata di Kabupaten Kota Waringin Timur, termasuk di sejumlah kecamatan di wilayah utara yang sedang dilanda banjir. Saat ini terdapat 9 desa di 2 kecamatan yang berada di wilayah utara Kota Waringin Timur dilanda banjir, yakni Kecamatan Cempaka Hulu dan Kecamatan Cempaka. Banjir terjadi akibat hujan deras serta kiriman air dari wilayah hulu. Kondisi itu membuat banyak warga korban banjir mengungsi ke tempat aman yang berada di dataran lebih tinggi. BMKG Sampit memperkirakan dalam 2 hari ke depan, yakni tanggal 22 dan 23 Februari, hujan deras dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi kembali melanda wilayah utara Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut tentunya perlu diwaspadai sebab potensi hujan yang terjadi dapat mengakibatkan tinggi muka air meningkat sehingga dapat menyebabkan banjir semakin tinggi dan meluas, terutama di kawasan dekat aliran sungai. Dalam 3 hari ke depan itu kalau dari pantauan kami terdapat suatu belokan angin di wilayah kita atau sirlen yang menyebabkan penumpukan massa udara, sehingga untuk 3 hari ke depan potensi hujan di wilayah Kotim pada umumnya dan khususnya bagian utara itu cukup tinggi. Kami harapkan masih harus berhati-hati karena dalam 3 hari ke depan potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu cukup memungkinkan, cukup berpeluang lah di wilayah utara seperti itu. Dengan adanya penambahan curah hujan, otomatis tinggi muka airnya juga akan berdampak ya terhadap peningkatan tinggi muka air. Menurut data BMKG Sampit, tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir disebabkan adanya fenomena atmosfer yang memicu potensi pertumbuhan hujan di Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diprediksi akan bertahan hingga beberapa hari ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Harga beras di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur melambung tinggi. Tren kenaikan harga terus terjadi. Perlu upaya dari pemerintah daerah setempat untuk mengambil langkah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat tersebut. Naiknya harga beras di Sampit terjadi bertahap sejak beberapa bulan terakhir. Salah satunya seperti di kawasan Pasar Keramat Sampit pada Rabu 21 Februari, di mana naiknya harga beras merata terhadap seluruh jenis dan merek beras. Beras dengan kualitas terendah yang sebelumnya sudah naik di harga Rp13.000 per kilogram, kini meroket di harga Rp16.000 per kilogram. Begitu juga dengan beras kualitas medium, naik dari harga Rp14.000 per kilogram menjadi Rp17.000 per kilogram. Sedangkan untuk beras kualitas premium naik menjadi Rp26.000 per kilogram dari yang sebelumnya dijual pedagang dengan harga Rp22.000 per kilogram. Naiknya harga beras disebabkan akibat kurangnya pasokan, menipisnya stok berdampak pada naiknya harga beras. Kondisi ini tentu saja dikeluhkan para pedagang sebab penjualan beras mereka menjadi menurun. Menurut pedagang, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk segera mengambil langkah dalam mengendalikan harga beras di pasaran. Salah satunya adalah dengan membanjiri beras murah di masyarakat dengan menggelar operasi pasar. Kalau pendapat aku tuh ya stoknya kosong, Pak. Kosong. Pak, ini naiknya harga beras ini berdampak Pak terhadap penjualan sendiri? Oh iya, berdampak. Dampaknya yang dirasakan apa Pak? Penjualannya kayaknya sunyi, Pang, itu kan ya. Sepi gitu nah. Kalau pendapat kita tuh harus operasi pasar gitu nah.
pemerintah tuh harus turun tangan, Pang, sebenarnya kayak itu. Dengan operasi pasar itu kira-kira memang efektif Pak untuk menurunkan harga, Pak? Pasti, itu pasti. Kalau disambet pasti, iya. Soalnya kita harga kan asal murah gitu nah. Jadi baris lain tuh kada bisa bergerak kalau naik gitu nah. Jika pemerintah tetap diam terhadap kondisi yang terjadi, maka pedagang memperkirakan jika harga beras akan terus naik menjadi lebih tinggi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Fluktuasi harga cabai rawit di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur kembali terjadi. Sempat berada jatuh di harga Rp25.000 per kilogram, saat ini harga cabai rawit makin pedas, bahkan sempat menyentuh harga Rp95.000 per kilogram. Naiknya harga cabai di Sampit seperti yang terpantau di Pasar Mangkikit pada Rabu 21 Februari. Di pasar tradisional tersebut saat ini cabai rawit dijual pedagang dengan harga Rp85.000 per kilogram. Harga tersebut mengalami sedikit penurunan dari beberapa hari lalu, di mana sebelumnya harga cabai rawit khususnya yang dipasok dari Kalimantan Selatan sempat tembus di harga Rp95.000 per kilogram. Padahal menurut pedagang, sekitar 1 minggu yang lalu, harga cabai rawit sempat jatuh di harga Rp25.000 per kilogram. Kemudian secara bertahap, harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan jauh di atas harga normal. Menurut pedagang, naiknya harga cabai rawit ini disebabkan karena berkurangnya jumlah pasokan yang diterima dari petani. Namun pedagang memprediksi ke depan harga cabai rawit akan terus turun hingga menyentuh di harga normal, yakni sekitar Rp40.000 per kilogram. Sebelumnya kalau dikatakan normal itu ya masih di angka 50.000, 40.000-an kalau dianggap harga-harga stabil nggak gitu. Karena cabai kan nggak bisa diprediksi, kadang sehari bisa naik, kadang sehari bisa turun. Sempat sebelumnya harga tertinggi berapa? Tertinggi kemarin 95 kalau di sini. 95. Sampai 95. Kalau untuk harga terendahnya kemarin sempat berapa? Sempat kalau nggak salah 1 minggu yang lalu itu sekitar 25.000-an. Sekilonya itu 25.000-an. Naiknya itu mendadak atau bertahap itu? Langsung ya bertahap, Mas. Nggak bisa langsung naik itu, nggak, ya bertahap. Dikarenakan kurang banyak cabai. Pasokannya berarti? Pasokannya kurang gitu. Kalau untuk ke depan mungkin prediksi seperti apa? Prediksinya ini bisa turun lagi nih, turun. Kira-kira bisa sampai ke harga normal sekitar 50-an? Bisa, prediksi bisa. Selain cabai rawit yang saat ini juga mengalami kenaikan harga adalah tomat, yakni mencapai Rp25.000 per kilogram. Bahkan naiknya tomat dengan harga normal Rp12.000 per kilogram ini sudah bertahan lama sejak 1 bulan terakhir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mulai menyalurkan bantuan kepada warga korban terdampak banjir. Bantuan berupa paket sembako tersebut disalurkan kepada 2 desa yang terdampak banjir cukup parah. 4 hari sudah banjir cukup parah melanda sejumlah desa di 2 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Banjir terparah terjadi di Desa Sungai Ubar Mandiri dan Desa Pantai Harapan yang berada di Kecamatan Cempaka Hulu. Banjir disebabkan tingginya curah hujan yang melanda desa tersebut, ditambah lagi adanya kiriman air dari wilayah hulu. Sehingga sungai yang ada di sekitar desa tidak mampu menampung besarnya debit air hingga meluap ke permukiman warga. Akibatnya ada sebanyak 134 kepala keluarga di Desa Sungai Ubar Mandiri serta 135 kepala keluarga di Desa Pantai Harapan terdampak banjir. Rabu 21 Februari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Badan Penanggulangan Daerah atau BPBD setempat mendistribusikan bantuan kepada korban banjir.
Proses pendistribusian bantuan berupa paket sembako tersebut sempat terkendala turunnya hujan deras yang melanda desa tersebut. Kondisi itu memungkinkan terjadinya penambahan ketinggian banjir yang melanda desa. Kita coba melakukan mobilisasi logistik untuk korban banjir di 2 desa besar, yaitu Desa Pantai Harapan dengan Desa Selubar Mandiri. Masing-masing ada 135 dan ada 124. Kami data sesuai dengan laporan dari desa. Cuman ada hambatan sedikit pada saat distribusi pada hari ini, karena pada saat hari ini mulai tadi sejak jam 8 itu sudah mulai hujan lebat. Dan tetapi alhamdulillah kita bisa mencapai titik di mana desa sudah mempersiapkan tempat untuk bisa penyimpanan logistik tersebut. Kabupaten Kota Timur yang terdampak saat ini gimana? Yang paling besar di sini sebenarnya, ya, karena topografi ya, selain juga karena hambatan adanya aliran sungai yang tersumbat. Ini kita terus monitoring, memang pada saat ini hujan cukup lebat dan diprediksi memang akan terjadi genangan tambahan. Selain dari pemerintah daerah, bantuan kepada warga terdampak banjir juga datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Koperasi Harapan Abadi. Bantuan yang disalurkan juga merupakan paket sembako untuk meringankan beban warga terdampak banjir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, Polres Kota Waringin Barat mengamankan 6 orang pelaku yang terlibat dalam peristiwa penemuan mayat seorang pria di dalam area Taman Pangkalan Bun Park dan sempat viral pada Jumat 9 Februari 2024 lalu. Ke-6 pelaku dibekuk setelah sempat melarikan diri di daerah Desa Sebabi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ke-6 pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di Pangkalan Bun Park beberapa waktu lalu merupakan komplotan anak pang berinisial RK, HW, NR, AG, LK, dan DH. Mereka diamankan saat melarikan diri di wilayah Sebabi, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam press release yang digelar pada Rabu 21 Februari 2024, Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Yusfandi Usman menyampaikan bahwa awalnya ke-6 pelaku berada di lokasi Taman Pangkalan Bun Park untuk minum minuman keras. Saat bersamaan datang korban bernama Agustinus Gino dan duduk tidak jauh dari para pelaku. Berselang beberapa saat datang salah satu rekan pelaku yang merupakan anak pang berinisial G, istri dari pelaku HW, yang mengadu telah dilecehkan oleh korban. Mendengar hal tersebut, pelaku HW bersama RK dalam keadaan mabuk mendatangi korban untuk menanyakan perihal kejadian tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga menyulut emosi, pelaku HW yang langsung melayangkan tinju dengan tangan kosong hingga mengenai wajah korban.
Mendengar keributan, 4 pelaku lainnya lalu ikut mengeroyok hingga korban jatuh tersungkur. Kemudian para pelaku AG juga sempat memukul kaki korban dengan menggunakan sapu hingga sapu tersebut patah menjadi 2 bagian. Setelah itu, pelaku HW ini juga menyuruh pelaku AG mengikat korban ke pagar agar tidak melarikan diri. Namun keesokan harinya korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mulut, hidung, serta kepala mengeluarkan darah. Dan ke-6 pelaku langsung melarikan diri. Jumlah tersangka sebanyak 6 orang. Di mana kronologi kejadiannya tersangka berinisial G merupakan istri dari HW mendatangi suaminya dan menjelaskan bahwa dirinya sudah diselimuti oleh korban dan dipegang kakinya dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan kendali minuman keras. Saudara HW ini mendatangi korban. Namun korban menjawab dengan sekedarnya saja dan tidak diterima oleh saudara HW, sehingga terjadi keributan. Dalam keributan tersebut, rekan-rekan yang lain, baik itu tersangka atas nama RK, NR, AG, LK, dan FH melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan barang bukti 1 buah sapu lantai dalam kondisi patah 2 bagian dan 1 buah handphone merek Vivo. Dari kejadian ini dikeroyok, korban langsung meninggal di TKP. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana, nomor pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana atau pasal 170 ayat 2, ketiga KUH Pidana tentang kekerasan bersama-sama yang menyebabkan matinya orang. M. Nasihin, SBTV. Setelah sempat terhenti sekitar 20 jam pemirsa, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kembali dilanjutkan agar rekapitulasi manual berjenjang dapat selesai sesuai jadwal. Dari 6 kecamatan PPK Arut Selatan yang hingga hari ini belum selesai proses rekapitulasi suara pemilu 2024. Setelah sempat terhenti sekitar 20 jam, proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan kembali dilanjutkan agar rekapitulasi manual berjenjang dapat selesai sesuai jadwal. Meski rekapitulasi diselesaikan dengan cepat, akurasi tetap tidak boleh diabaikan. Dan tidak hanya itu, praktik manipulasi data juga harus dapat dicegah. Penggantian sementara rekapitulasi selama 2 hari itu juga mengundang pertanyaan dari para saksi serta Badan Pengawas Pemilu. Lembaga pengawas pemilu tersebut meminta penjelasan dari KPU terkait dasar hukum yang digunakan untuk menunda rapat pleno rekapitulasi manual di sejumlah kecamatan. Ketua PPK Arut Selatan Ade Madu Matra Arafat mengatakan bahwa selama proses rekapitulasi suara di Kecamatan Arut Selatan, ada beberapa kendala aplikasi Sirekap karena terkait dengan jaringan dan juga server, yang mana itu bisa menunda 1 sampai 2 jam. Ade Madu Matra Arafat juga menuturkan terkait dengan penundaan proses rekapitulasi suara yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan instruksi dari KPU Kota Waringin Barat. Pihak PPK langsung mengambil tindakan dan dilakukan penundaan selama 20 jam. Kendala yang kami hadapi yaitu Sirekapnya, karena terkait jaringan dan server, yang mana itu bisa menunda kadang-kadang sampai 1-2 jam setiap hari. Penundaan yang kami lakukan itu sesaat setelah mendapat instruksi dari KPU Kabupaten. Nah, itu langsung kami ambil langkah sesuai dengan instruksi yang ada. Jadi pada rehat tengah hari, nah itu dimulai dari jam 11.20 itu kami skors untuk rekapitulasi di kecamatan, dan kami mulai pagi tadi sesuai jadwal yaitu jam 8. Artinya itu tidak sampai 1 hari, hanya sebentar saja.
Tidak hanya itu, Ade menambahkan sampai dengan saat ini yang dilihat di setiap panel tidak ada kendala maupun masalah antara PPK, PPS, Panwascam, dan juga para saksi. Semuanya mengikuti rekapitulasi dengan tenang, mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.